Perkenalkan narasumber kita pada hari ini, webinar series 4, Strategi Komunikasi Layanan Perpustakaan, pada pagi hari ini menghadirkan Ibu Wina Erwina, PhD. Peserta webinar ini diikuti dari Sabang sampai Merauke, dan beberapa sahabat-sahabat kita, para pustakawan di ASEAN, dan terdapat beberapa rekan-rekan dari negara yang bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu para peserta, kami harapkan untuk kondusifnya kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, saya memohon pada peserta untuk mematikan semua mikrofonnya, dan jika ada sesi pertanyaan nanti dibuka oleh moderator, para peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui forum chat kita yang tersedia di webinar. Kegiatan ini digagas oleh Direktur PKN IPD, Bapak Dr. Arwendria, MSI. Beliau beberapa saat lagi bergabung bersama kita. Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi, dan Dokumentasi, fokus dalam bidang kajian pengembangan ilmu informasi dan perpustakaan, dan partnership dengan C Institute yang fokus dengan berbagai riset dalam bidang ilmu informasi, sains informasi, dan bidang perpustakaan. Bapak Ibu, link materi kami sediakan sudah dapat Bapak Ibu download, dan kegiatan ini kami rekam dan akan didiseminasikan di channel YouTube PKN IPD. Baik, saya akan perkenalkan narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dari tadi sudah tidak sabar, bahkan ada yang sudah bergabung dari jam 9 pagi untuk bertemu narasumber kita. Dan beliau adalah Ibu Wina Erwina, MA, PhD, merupakan alumni pertama, angkatan pertama di Universitas Padjadjaran dalam program studi ilmu informasi dan perpustakaan. Selanjutnya beliau melanjutkan sekolah ke Fakulti Social and Anthropology Leiden University di Belanda, selesai pada tahun 1997, kembali ke Universitas Padjadjaran, mendedikasikan diri sebagai tenaga pengajar, dosen, dan banyak sekali dedikasi Bu Wina di Universitas Padjadjaran sebagai pembina mahasiswa, dan pada hari ini menjadi Kepala Pengelola Pusat Pengetahuan Universitas Padjadjaran. Dan selanjutnya Bu Wina melanjutkan sekolah ke Fakulti Natural Science Leiden University, masih di Belanda, Ethno Science, dan beliau menggagas hadirnya sains informasi di Indonesia. Bu Wina bertugas di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada program studi Sains Informasi, Perpustakaan dan Sains Informasi, Prodi Televisi dan Film, program studi pasca sarjana, Prodi Inovasi, Region Sains Informasi, Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Padjadjaran. Sebelumnya kita mengenal dengan nama Isral. Bapak dan Ibu, pada hari ini beliau dipercaya oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua Dewan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, dan memimpin asosiasi, dan pada hari ini beliau juga memimpin Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Perpustakaan Indonesia. Berbagai pengalaman sudah dilakoni, pekerjaan dilakoni oleh Ibu Wina, mengawali karir beliau sebagai penyiar TVRI Bandung pada tahun 1987 sampai tahun 2002. Mungkin Bapak Ibu yang sering nonton TVRI, wajah Bu Wina sudah tidak asing lagi, ada di layar televisi, namun pada hari ini kita bertemunya di layar webinar di Google Meet. Beliau merupakan peneliti di Museum Etnografi Leiden, dan tim pendamping kemahasiswaan Universitas Padjadjaran juga telah berhasil menjadi koordinator Academic Twinning on Medicine, Aromatic Program, TwinMed, program UNPAD dan Leiden University. Dan Bu Wina
telah meraih berbagai macam prestasi, pembina kemahasiswaan terbaik, ketua program studi terbaik, ketua prodi berprestasi di Unpad, dan ya sudah mulai dari sejak SMA sudah berprestasi, pelajar teladan SMA kedua di Jakarta. Sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk bertemu dengan narasumber kita. Saya sapa dulu, selamat pagi Bu Wina. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, Pak Fadli. Iya. Semua sahabat saya. Ya, alhamdulillah bisa bertemu Bu Wina lagi. Rekan-rekan alumni dari Universitas Pajajaran dan berbagai universitas yang tergabung. Di akhir sesi nanti kita akan ada dialog interaktif dengan beliau setelah sesi tanya jawab, dan pastikan teman-teman semua masih tergabung di dalam webinar ini. Baik, hari ini permasalahan komunikasi di dalam layanan perpustakaan merupakan ujung tombak dari perpustakaan itu sendiri. Karena perpustakaan menjual servis layanan yang mengutamakan kepada kepuasan dari para pengguna jasa itu sendiri. Namun banyak sekali riset yang menyatakan bahwa perpustakaan perlu disiapkan, artinya perpustakaan perlu menyiapkan sebuah strategi untuk membangun layanan yang prima, excellent services, atau service from heart. Teman-teman para pustakawan merupakan pionir yang berada di depan sebagai orang berada di garda terdepan memperbaiki citra perpustakaan, memperbaiki layanan perpustakaan itu sendiri, dan setelah hasil diskusi dari C Institute, perpustakaan pada hari ini perlu meningkatkan strategi layanan komunikasi, tidak saja dalam keadaan luring, namun juga secara daring. Hari ini Bu Wina akan membahas secara tuntas, mengupas berbagai macam hal mengenai bagaimana strategi layanan komunikasi perpustakaan. Bapak dan Ibu, kita sambut narasumber kita, Ibu Wina Erwina, PhD. Terima kasih, Pak Fadli. Fadli itu rekan saya, dulunya mahasiswa bimbingan saya yang berprestasi, semangat kerjanya baik, produktivitasnya baik juga. Terima kasih Pak Fadli sudah mengingatkan saya. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, saya melihat tadi dari yang berpartisipasi banyak kolega saya, sahabat saya juga. Ada Ibu Leni dari ITB, kemudian juga anak-anak saya, bimbingan saya, mahasiswa-mahasiswi yang sekarang menjadi kolega saya di dunia perpustakaan. Sebelum kita memulai dulu sedikit memberi gambaran, ketika pertama kali menyelesaikan pendidikan perpustakaan di ilmu perpustakaan, dulu namanya di Universitas Pajajaran, tahun 85, sejarah memilihnya juga cukup menarik karena waktu itu pertama kali dibukanya program studi ilmu perpustakaan di Universitas Pajajaran. Diskusi saya dengan ayah saya cukup panjang untuk menentukan pilihan program studi apa saja yang bisa dan saya akan pilih. Waktu itu kesempatan saya di Supermaro ada 4 program studi, Bapak. Saya boleh memilih karena background saya IPA, saya boleh mengambil pilihan 4 program studi dan boleh memilih IPS di dalamnya. Diskusi panjang dengan ayah saya cukup menarik karena diskusinya lewat jalur kereta api Jakarta-Bandung. Nenek saya tinggal di Bandung waktu itu. Keputusan mengambil ilmu perpustakaan yang belum populer saat itu didasari karena suka membaca. Ayah saya melihat kenapa tidak mengambil profesi yang memang menjadi kesukaan, menjadi kebahagiaan, kata ayah saya, sehingga bisa mengekspor lebih banyak. Kebingungan kita anak muda pada waktu itu kan lagi trennya pertanian, gitu ya, lagi trennya pertanian tuh lagi zaman-zaman 85 sangat besar begitu. Tetapi memang image perpustakaan itu menjadi tempat menyimpan buku saja, tidak hidup gitu.
Hanya saya kebetulan studi saya SMA di SMA 8 Jakarta itu cukup menarik. Perpustakaan yang diselenggarakan di sana juga cukup menarik. Mereka membuka kesempatan siswa untuk berpartisipasi mengurus perpustakaan. Dan saya sejak SMA memang menjadi salah satu siswa yang senang untuk terlibat dalam urusan perpustakaan. Kenapa alasannya? Karena dengan kita berpartisipasi, kita bisa meminjam buku jauh lebih banyak daripada kawan-kawan lain. Dan karena hobinya juga membaca, jadi yang terasa adalah membuat berkesan buat saya adalah pustakawannya. Itu selalu berdiskusi tentang segala hal ke kita, bukan saja tentang pelajaran sekolah, segala hal. Kebetulan beliau juga bisa menjahit, sehingga seragam kami pun kita pesannya kepada beliau. Cara berbicaranya menyenangkan, menjadi kawan dan sahabat bagi kita. Jadi sebetulnya kalau kita lihat perpustakaan pengikat pertama memang adalah komunikasi yang saya rasakan. Dan setelah kemudian saya masuk dalam bidang perpustakaan, di mana core inti utamanya adalah layanan, sebetulnya di mana kalau kita bicara layanan, di dalamnya ada teknik layanan langsung dengan pemustaka kita atau customer kita. Saya selalu membahasakannya customer. Dalam perkuliahan saya selalu membahasakan pustaka itu menjadi customer. Karena kalau kita bicara customer, tentu cara kita melayani customer juga jauh lebih detail ya, terlihat gitu. Jadi bagaimana mereka mengajak customer, menjadikan customer kawan, menawarkan apa yang kita miliki, kemudian kita juga berkomunikasi dalam kaitan seorang librarian dengan pemustakanya itu memang sangat menarik ditelaah lebih jauh. Dan kebetulan juga saya studinya ada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Awalnya saya bingung kenapa tidak di bidang IT, kenapa ada di Fakultas Komunikasi, dan saya berbicara dengan rektor, bilang kata, perpustakaan adalah tempat untuk mengkomunikasikan pemikiran orang banyak. Membuat orang banyak mengetahui apa yang ada dalam lembar-lembar kertas itu, sehingga terjadi dialog antara yang menciptakan dengan yang membacanya. Jadi inti utamanya memang kemampuan komunikasi menjadi kemampuan yang paling penting menurut saya dalam interaksi pengembangan perpustakaan. Bukan saja antara manusia, sekarang dengan perkembangan yang cukup besar, interaksi itu mulai juga dengan elektronik. Baiklah, kita mulai saja. Mungkin bisa dibantu untuk slide-nya dimunculkan. Saja dengan judul Strategi Komunikasi Layanan Perpustakaan. Seperti judul yang ya biasa saja, biasa kita hadapi ya. Strategi komunikasi, apa sih strategi komunikasi itu? Kenapa harus sampai berstrategi dalam bidang komunikasinya dalam kegiatan layanan perpustakaan? Tadi sudah saya gambarkan secara singkat bahwa ternyata komunikasi memegang peran penting di perpustakaan. Bukan koleksi, bukan petugasnya, bukan fasilitas yang mewah, tapi komunikasi ternyata memegang peran yang cukup penting. Nanti kita akan lihat beberapa kasus di mana tidak punya koleksi, tapi juga masih bisa memberikan layanan yang baik. Kita lihat kalau di dalam gambar ini, komunikasi banyak hal ya, sekarang tuh sudah banyak, ada productivity gitu kan, ada teamwork, ada perencanaan, ada idenya, ada strateginya dalam komunikasi. Kita bahas dulu dari kata komunikasi itu dari common yang berarti kesamaan. Inti dari suatu komunikasi adalah kita ingin mencoba mendapatkan kesamaan dari apa yang akan kita sampaikan dengan apa yang diterima oleh orang yang menerima komunikasi kita. Jadi esensi paling dasarnya dari kata common atau kesamaan. Sehingga proses itu yang harus kita kejar, bagaimana orang bisa memiliki sama pemikiran, sama perasaan. Ya, kalau kita lihat komunikasi itu kan efeknya ada konatif, afektif, kognitif gitu ya, efek perasaan dia menerima kita, efek mau mendengar, efek mau melakukan, seperti itu. Nah, bagaimana agar itu bisa sama?
kita mau orang itu mengikuti aturan perpustakaan. Bagaimana caranya menyampaikan agar bisa tercapai peraturan tersebut? Sehingga komunikasi kita paling sederhana sekali dipahami sebagai suatu kata kesamaan. Kesamaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Oleh karena itu, kita lanjut berikutnya. Kinchat ya atau Wilbur Graham, dua ahli komunikasi besar itu menyebut sebagai komunikasi sebagai proses saling membagi atau menggunakan informasi secara bersamaan dan pertalian antara peserta dalam proses informasi. Jadi membagi informasinya, menggunakan informasinya, juga ada hubungan antara peserta dalam proses informasi tersebut. Hubungannya bagaimana? Hubungannya menerima, hubungannya mendengar, hubungannya menyampaikan. Jadi proses-proses itu terukur sebetulnya dalam proses komunikasi. Siapa sih yang tidak berkomunikasi? Diam saja sudah berkomunikasi, kan begitu. Jadi tidak ada yang tidak berkomunikasi sebetulnya. Diam saja tidak merespon adalah suatu bentuk komunikasi. Jadi kalau kita bicara komunikasi, tidak hanya komunikasi secara verbal yang diucapkan, tetapi ada lagi bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Kalau kita bagi ada non-verbal, ada verbal. Verbal itu dalam ungkapan itu bisa dari suara, dari omongan kita, pilihan kata, tulisan kita, sign dan sebagainya, lambang-lambang tersebut. Non-verbal dari gerakan atau dari raut muka kita sendiri saja sudah menjadi ciri khas komunikasi. Anda bisa coba nanti di depan cermin mengekspresikan beragam perasaan tanpa harus bicara, hanya melihat di cermin. Bagaimana Anda mengungkapkan Anda suka, Anda bahagia, Anda sedih dan sebagainya hanya dari raut muka saja, tidak usah yang lainnya. Saya selalu mengajarkan mahasiswa untuk saling bertatapan, kemudian lihat. Beri senyum yang full, akan terlihatan mana senyum yang tidak full dan yang full. Apa yang dari hati dan tidak hati akan terlihat. Karena kalau kita diberi kesempurnaan, mata itu ada pancarannya yang akan terlihat ukuran ekspresi lebih dalam di situ. Dan dalam public speaking sendiri, komunikasi gestur itu justru lebih banyak daripada apa yang disampaikannya. Mungkin 60-70% itu gestur gerakan itu mempengaruhi dalam proses komunikasi. Sekarang dengan banyaknya Zoom, ya, webinar dan sebagainya, gimana ya Bu? Tidak ada lagi bentuk komunikasi yang lebih jelas selain ucapan. Kita ada dalam satu kotak seperti saya kali ini hanya ada dalam satu kotak gitu ya, yang bagaimana mengekspresikannya begitu. Sehingga ini juga menjadi satu analisis yang menarik dalam proses komunikasi melalui Zooming. Bagaimana agar saling bisa terikat dalam proses komunikasi, bagaimana agar saling bisa merasa bahwa saya menyampaikan dan Anda mendengar, itu juga proses yang harus disiapkan dengan baik dalam proses komunikasi melalui media sini. Kemudian kita akan lihat berikutnya. Kita lihat bahwa sebelum kita lanjut ke dalam proses komunikasi, kita akan simak sedikit mengenai layanan perpustakaan. Majoriti peserta di sini adalah pustakawan atau mahasiswa ilmu perpustakaan atau ibu bapak praktisi profesional perpustakaan. Tentu saya tidak akan menjelaskan lebih detail apa itu layanan perpustakaan. Karena sebetulnya kembali lagi saya selalu menggarisbawahi esensi utama sebuah perpustakaan adalah layanan. Sehebat apapun perpustakaan, gedungnya, sumber informasinya, orang-orangnya canggih gitu ya, teknologinya canggih, tapi proses layanannya tidak baik, tidak akan punya nilai yang baik. Sehingga layanan adalah esensi utama dari suatu perpustakaan. Dan esensi utama dari layanan adalah komunikasi. Jadi bisa kelihatan bagaimana komunikasi itu menjadi jantung yang paling penting dalam proses perpustakaan. Sedikit saja saya merefleksikan apa yang pernah saya alami dalam proses perjalanan profesi saya
sebagai dosen dan juga sebagai praktisi di bidang perpustakaan, saya pernah dihadapkan pada situasi bahwa perpustakaan masih terbatas, gitu ya, masih terbatas koleksinya, sehingga mungkin belum layak disebut perpustakaan, tetapi harus ada perpustakaan. Apa yang dilakukan? Pada masa-masa tertentu, perpustakaan juga masih harus struggle, walaupun ada di institusi pendidikan. Karena persepsi pemahaman tentang perpustakaan juga belum sama. Sehingga apa yang harus dilakukan, ternyata satu lagi yang bisa mendobrak semuanya adalah komunikasi. Komunikasi yang dalam bentuk jejaring. Kita tidak punya koleksinya, tapi kita punya jejaring. Apa yang kita lakukan? Yang membuat jejaring itu agar bisa terbantu pengguna kita mendapatkan apa yang dibutuhkan. Itu intinya. Jadi apa saja sebetulnya layanan perpustakaan, di situ ada sumber dayanya, baik itu koleksi, peralatannya, apapun, dan ada kegiatan yang disediakan oleh sebuah perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi penggunanya atau pemustaka sekarang istilahnya ya, atau customernya. Saya suka bilang kebutuhan customernya, sehingga ada sumber, ada kegiatan. Itulah layanan. Kalau tidak ada sumber, tidak ada kegiatan, mungkin layanan belum bisa jalan. Tetapi ternyata sumber itu tidak harus di tempat itu, gitu. Sumber itu tidak harus di tempat itu. Itu pernah kami alami. Sumbernya tidak ada di tempat kita, tetapi kita ada kegiatan. Jadi antara dua itu pilihan paling minimal. Salah satu harus ada. Idealnya memang keduanya ada. Idealnya keduanya ada. Ada sumbernya, ada kegiatannya. Kalau saya terlalu cepat, mohon diingatkan ya bicara saya. Contoh-contoh layanan itu sebetulnya orang pasti hafalnya kalau mahasiswa pertama kali masuk mata kuliah layanan, yang kebetulan saya juga ajar, ingatnya cuma 2 layanan perpustakaan itu. Layanan sirkulasi, layanan reference. Itu kan hanya sepersekian dari jumlah layanan. Saya pernah menghitung mungkin ada lebih dari 50-60 layanan, karena semua yang ada di perpustakaan dalam aktivitasnya dan sumbernya itu adalah layanan. Hanya ada layanan yang di depan, yang front line, ada yang di back line, itu. Ada yang out, benar-benar di luar, tapi itu layanan untuk perpustakaan, itu juga bagian. Menyimpan koleksi di rak dengan baik, itu juga layanan, kan ya? Membuat suatu buku bisa dimanfaatkan dengan cepat, itu juga suatu layanan. Gitu. Jadi konsep layanan di sebuah perpustakaan memang sangat besar. Kita bagi dalam beberapa bentuk pembagian, ada yang frontline, ada yang backline. Frontline yang biasa kita berhadapan langsung dengan pengguna. Backline yang tidak langsung tetapi memberikan fasilitas dan kemudahan untuk pengguna, itu juga layanan. Jadi kalau kita bicara layanan memang sangat banyak. Nah, komunikasi strategis ini menjadi jantung sebuah layanan, saya katakan. Menjadi jantung sebuah layanan. Karena menjadi faktor yang penting untuk kesuksesan sebuah layanan. Tadi saya katakan bahwa layanan menjadi yang penting bagi perpustakaan, dan komunikasi menjadi penting bagi layanan tersebut. Bagaimana suatu komunikasi itu harus disiapkan untuk sebuah layanan perpustakaan? Kita tadi sudah punya gambaran berbagai jenis layanan perpustakaan yang ada. Pembagiannya bisa macam-macam. Ada layanan manual, layanan secara robot atau digital, ada layanan tadi frontline, backline ya. Ada layanan langsung dan tidak langsung, itu juga pembagian dari jenis-jenis layanan di perpustakaan, dan masih banyak lagi. Apalagi sekarang dengan pergerakan pada zaman milenial ini, yang dimana library-nya masuk ke 4.0, atau mungkin di beberapa negara sudah masuk 5.0, di Indonesia 3.0 juga sudah mulai majority ada. Pergerakan perubahan layanan di perpustakaan dipicu dengan situasi pandemi ini, yang tadinya masih hibridnya banyaknya ke layanan manual, tercetak, mau tidak mau bergerak dalam layanan digital yang harus 100%. Karena siapa? Karena user kita ada di luar jangkauan fisik kita.
dan yang bisa menjangkaunya itu adalah teknologi digital, sehingga komunikasi yang tercipta di situ juga masuk dalam bentuk komunikasi teknologi informasi. Jadi bukan hanya komunikasi personal, tapi ada bentuk komunikasi informasi teknologi. Kalau kita lihat lagi jenis-jenis komunikasi di perpustakaan apa saja sih gitu ya, dalam kaitan layanan, sama dengan bentuk komunikasi yang ada. Kita lihat dulu bagaimana sebuah strategi komunikasi menurut Profesor Onong Ohiana Effendi almarhum. Beliau adalah salah satu guru besar komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan. Bagaimana suatu komunikasi dalam bentuk perencanaan digabung dengan manajemen komunikasinya agar bisa mencapai tujuan dari layanan perpustakaan. Itu yang akan kita breakdown satu persatu. Pada kesempatan ini kita akan lihat bagaimana sebetulnya suatu perencanaan dan manajemen sebuah komunikasi harus kita siapkan agar bisa mencapai tujuan dari keberadaan perpustakaan itu sendiri. Dan keberhasilan sebuah perpustakaan tentunya tidak lebih dari user yang menggunakan. Kita yang berkecimpung di bidang perpustakaan dengan background ilmu perpustakaan kadang-kadang begitu sangat terfokus pada standar-standar pencapaian quality perpustakaan, dan kadang-kadang perasaan terpenuhinya oleh user menjadi tertumpuk dengan pekerjaan teknis kita. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti pekerjaan teknis perpustakaan, buku datang, dicap, ini, sampai kadang-kadang pustakawan juga lupa membaca apa isi buku yang ada, yang diolahnya begitu. Buku membaca dari judul saja sudah tidak isi. Sehingga memang kesininya pustakawan punya peran penting. Bukan saja pustakawan maksud saya, tapi orang yang bekerja di perpustakaan, karena sekarang kalau kita lihat perpustakaan yang besar itu di dalamnya punya banyak profesi, ada pustakawan, ada public relation, walaupun ada juga pustakawan as a public relation ya, sebagai public relation juga, tapi ada profesi-profesi lain yang dituntut dari bidang keilmuan yang berbeda. Ada ahli IT khusus ya, karena begitu sangat detailnya teknologi sehingga tidak ada lagi bisa sebuah perpustakaan yang mengarah pada digital library tidak memiliki tenaga IT begitu. Orang yang punya background pendidikan IT-nya. Pustakawannya juga harus paham tentang IT, terutama memahami bagaimana alur IT ini membantu pekerjaan kita. Ini proses komunikasi di dalamnya sudah ada. Kemudian lagi profesi lainnya selain IT, public relation. Sebuah perpustakaan yang besar membutuhkan keahlian seorang public relation officer. Orang yang bisa menjembatani antara aktivitas yang ada di dalam perpustakaan dengan usernya atau stakeholdernya, dengan pimpinan di atasnya, dengan lingkungan yang ada di dalamnya. Itulah kekhususan. Kemudian dengan media yang beragam sekarang membutuhkan ahli yang bergerak dalam media. Media yang bisa kita gunakan banyak sekarang kan, sudah segala macam media sosial, media publik ya, baik juga media massa itu harus sudah mulai dimanfaatkan. Tidak bisa kita bilang, oh saya nggak ngerti, oh enggak lah, nggak mau dan sebagainya. Karena apa? Karena user kita sudah ada di ranah sana. Gap yang harus kita pahami adalah kita yang sekarang mengelola perpustakaan dengan user kita gitu, itu ada dalam milea yang cukup berbeda. Mungkin saya disebutnya angkatan baby boomers begitu, sedangkan yang kita layani itu beragam. Kalau di perguruan tinggi ya sampai angkatan di atas saya dan angkatan yang paling muda milenial juga ada di situnya. Jadi pemahaman pertama pada user. Nanti kita akan lihat bagaimana sebuah model strategi komunikasi yang harus dilihat. Nah, kita lihat di sini proses komunikasinya. Di sini ada sender yang mengirimkan informasi
ada receiver yang menerima informasi, ada proses encoding, bagaimana orang mau menyampaikan sebuah pesan itu menangkap dulu, memprosesnya agar bisa pesannya diterima, kemudian pesan itu kita munculkan dalam bentuk pesan yang ditangkap oleh penerima kita atau decode oleh penerima kita. Nah, di dalam pesan itu kadang-kadang ada noise, ada hambatan. Hambatannya apa saja? Teknologi misalnya ya. Seperti ini tiba-tiba suaranya tidak terdengar, itu juga kan satu noise yang ada. Kemudian juga tiba-tiba layanan yang tadinya manual harus berubah dalam waktu cepat, padahal belum siap, orang sudah butuh dari jarak jauh, tidak bisa connect. Kita punya layanan jurnal, tapi kita tidak punya proxy untuk bisa memberi layanan setiap orang dari rumah menangkap jurnal, itu juga menjadi noise pesan yang disampaikan. Proses ini yang kita selalu pahami dalam proses komunikasi, pasti ada yang mengirimkan dan yang menerima informasi. Dalam proses mengirimkan, kita mencoba menangkap apa yang ingin disampaikan dalam bentuk pesan, dan pesan itu ditangkap, didekode dulu, dipahami oleh penerimanya. Ini model yang lebih detail, ya. Kita akan lihat di sini ada ini katanya model komunikasi modern, di mana ada komunikatornya, ada beberapa orang komunikator. Kalau kita lihat dalam suatu bentuk layanan perpustakaan di suatu institusi, itu juga kan komunikatornya sebetulnya tidak satu. Pimpinan tertinggi yang punya ide yang ingin menyampaikan adalah komunikator juga. Sampaikan kepada perpustakaan, diterima oleh pimpinan perpustakaan, dijabarkan dalam bentuk layanan, itu juga proses komunikator pemahamannya ada di situ. Jadi komunikator itu bisa berapa banyak dan bertingkat-tingkat gitu komunikator itu. Kemudian juga di sini ada pesannya di antara komunikator, juga ada komunikasi gitu, ada komunikator dengan komunikator, juga ada komunikasi selain kepada komunikannya. Di dalamnya tadi ada konsep yang sama, ada pesan, ya, di antara itu ada pesan, kemudian juga ada proses dalam menangkap pesan dan menerima pesan di code-nya, ada channel-nya, salurannya yang digunakan dalam proses komunikasi, kemudian juga ada feedback, responnya begitu. Respon dari ketika suatu komunikasi digulirkan. Kita akan lihat dulu dalam saluran. Dalam saluran itu ada gesture, ada verbal, ada mekanikal katanya. Gesture itu gerakan. Bapak Ibu dalam proses komunikasi, dalam proses komunikasi itu ada gesture-gesture yang merupakan saluran kita komunikasi. Kalau kita secara personal, muka kita, body kita, badan kita keseluruhan sudah merupakan suatu saluran komunikasi. Ekspresi mata kita, ekspresi bibir kita, ekspresi kepala kita, ekspresi badan kita, itu merupakan suatu saluran. Anda bisa membedakan berkomunikasi yang kaku, berkomunikasi yang lebih santai, lebih humble, orang yang lebih percaya diri dari hanya melihat performance seseorang secara keseluruhan. Jadi ini merupakan salah satu yang harus diasah dalam proses layanan. Karena ketika kita layanan dan terlihat oleh customer kita atau pemustaka kita, mereka akan menangkap itu pertama. Sebelum kita mengucapkan apapun. Kemudian saluran berikutnya adalah verbal. Saluran dari bahasa yang kita gunakan, tulisan yang ada kita pahami gitu ya. Jadi kalau sudah itu lebih lebar lagi, nanti ada pemahaman kata, kosakata dan sebagainya ya, pemilihannya, penyampaiannya. Pasti kita akan ingat kalau secara verbal nanti ada intonasi gitu kan ya. Ada speed-nya dalam bicara juga mempengaruhi seorang dalam bicara tersebut. Oleh karena itu, dari beberapa hasil penelitian sebetulnya dikatakan seorang pustakawan, salah satu yang penting dikuasai adalah public speaking. Awalnya saya bertanya, memang pustakawan harus banyak bicara gitu? Zaman-zaman lalu itu pustakawan kan dianggap orang yang tenang, diam gitu ya, ciri khasnya berkacamata, pandai, kalau ditanya apa tahu segala macam, tapi tidak banyak bicara. Sekarang ini berubah total.
pustakawan itu justru dia adalah komunikator paling penting. Sehingga kemampuan public speaking juga menjadi salah satu skill tertinggi yang harus dikuasai oleh seorang pustakawan. Saya lupa hasil riset apa bahwa ada profesi yang sangat membutuhkan public speaking dan salah satunya dalam urutan 1 sampai 3 itu adalah pustakawan. Jadi image pustakawan yang diam ya, yang tidak bisa menyampaikan pemikiran dan itu sudah tidak ada. Oleh karena itu jangan heran jika Bapak Ibu punya pengalaman di luar, yang disebut pustakawan itu kan memang biasanya librarian itu punya pendidikan magister, baru disebut librarian, karena mereka larinya ke reference librarian. Itu baru disebut benar-benar librarian. Jadi benar-benar orang yang punya profesi librarian atau pustakawan itu ada di level itu. Jadi kemampuan komunikasinya akan harus sangat besar. Karena apa yang dituntutnya adalah menyampaikan ide pemikiran orang lain pada orang lain, bukan ide pemikiran kita. Mungkin kalau ide pemikiran kita lebih mudah kita menyampaikan, tetapi yang ada di dalam suatu buku atau sumber informasi adalah ide pemikiran orang lain. Dan itu harus kita sampaikan pada orang lain lagi, agar orang lain bisa mendapat keuntungan, kebaikan, atau terpenuhi apa yang mereka butuhkan terhadap apa yang kita layankan. Nah, kalau mechanical itu channelnya mechanical ya, mesin ya, alat-alat ya, teknologinya begitu ya, menggunakan perangkat media sosial, menggunakan komputer dan sebagainya itu masuk dalam saluran komunikasi juga. Ini juga merupakan saluran komunikasi ya pada saat ini. Dan mungkin juga akan ada perubahan lagi masa depan yang akan datangnya, bentuknya komunikasi seperti apa lagi. Kemudian kita lihat dalam proses komunikasi ada noise atau gangguan. Ada dari internal, ada dari eksternal. Internal itu sebenarnya dari diri kita. Dalam proses kita memberikan layanan pada pengguna, proses gangguan itu bisa dari diri kita. Dari nada bicara kita yang tinggi, dari kita tidak punya atensi, dari kita sendiri sedang murung, dari kita sendiri yang sedang lelah, dari kita sendiri yang banyak problemnya. Personality kita juga mempengaruhi. Oleh karena itu Ibu Bapak yang pasti punya pengalaman lah ya, sebagai beberapa di sini ada pimpinan perpustakaan, memang harus pandai-pandai menempatkan siapa yang berhadapan langsung dengan pemustaka. Siapa yang ada di backline ya, di belakang begitu. Tidak ada yang lebih penting, semuanya penting, tetapi benar-benar harus menyiapkan siapa yang ada di front line-nya. Jadi strategi pertama. Strategi pertama adalah kita mengenal siapa customer kita. Karena kita adalah satu institusi yang merupakan jasa, menjadi target utama produksi kita. Makanya kita harus sangat memperhatikan ini. Sekarang produktivitas kita juga dituntut, bukan hanya bentuk jasa, tapi produk benda juga harus dituntut. Pada masa ini perpustakaan dituntut menghasilkan produk-produk. Sebetulnya sudah lama kita berkecimpung, kita mengenal bibliografi, anotasi bibliografi, atau sumber informasi sekunder, sumber informasi tersier. Tetapi pemanfaatannya belum optimal. Jadi ini menjadi tugas kita juga untuk menyampaikan bahwa perpustakaan bukan hanya jasa, akhirnya juga mempunyai produk begitu. Itu yang mulai berkembang sekarang. Perkembangan perpustakaan tidak hanya pada jasa. Dulu masih presentasi terbesarnya ada di jasa, tapi sekarang sudah mulai kepada banyak produk. Karena itu tuntutan dari pengguna. Datang ke perpustakaan mungkin tidak mencari informasi, datang ke perpustakaan mencari fasilitas yang bisa menghubungkan seseorang dengan orang lain begitu. Jadi namanya common room itu menjadi satu kebutuhan. Nah, di beberapa tempat perpustakaan itu tidak ada lagi koleksi buku yang berjejer. Mereka menyediakan wifi, menyediakan tempat-tempat untuk berdiskusi, ada juga tempat untuk belajar mandiri, menjadi fasilitas gitu ya, menjadi fasilitas yang diberikan. Kemudian memberikan layanan-layanan langsung secara personal pustakawan. Kalau Bapak Ibu melihat
webnya digital library berbagai perguruan tinggi yang ada di luar ataupun di Indonesia, kita akan kita lihat list pustakawan-pustakawan dalam bidangnya. Jadi kita bisa berdiskusi langsung secara personal untuk pengembangan penelitian, misalnya untuk di perguruan tinggi. Sama sebetulnya di perpustakaan umum juga seperti itu. Jadi hubungan personal itu juga makin kuat. Namun hubungan personal itu bisa melalui channelnya, tadi ya, salurannya bisa langsung ataupun tidak langsung, itu yang menjadi ciri khasnya. Kalau gangguan eksternal dari luar, misalnya juga policy yang tiba-tiba merubah struktur organisasi sebuah perpustakaan, otomatis kekuatan kita atau power kita juga berkurang. Ini juga faktor eksternal yang mempengaruhi dalam jasa layanan. Faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan langsung. Bencana seperti ini kan, pandemi ini benar-benar faktor eksternal dalam kaitan layanan perpustakaan, Tapi di belakang layarnya juga ada pemicu untuk ke arah positif. Kemudian kalau kita lihat konten, mudah-mudahan waktu ini masih ada ya. Kontennya tadi biasanya pesan itu ada dalam konten, kita akan lihat ada 4 bagian yang harus diperhatikan untuk strategi komunikasi. Usianya, budayanya, lokasinya, dan pengetahuan. Ini menentukan sekali strategi komunikasi yang harus kita lakukan. Kalau perpustakaan perguruan tinggi yang kebetulan saya ada di situ, kita memang harus benar-benar memisahkan usia pengguna kita. Mahasiswa baru, mahasiswa tingkat akhir, kemudian dosen, mahasiswa S2 dan S3 juga punya, nanti dari umur akan terlihat culture-nya, kemudian yang berbedanya dengan pengetahuan yang berbeda. Kemudian dosen juga ada level yang berbeda. Dosen yang masuk generasi Y, dosen yang masuk generasi baby boomers, seangkatan saya, dan yang lebih lagi gitu. Itu menuntut pola komunikasi yang berbeda. Jadi pahami pertama, membuat peta siapa yang menjadi customer kita. Dari situ Anda akan melihat petanya ke arah mana. Kemudian untuk pesan-pesannya disesuaikan dengan budayanya. Apakah pagi-pagi orang membuka informasi, siang, malam, ya kalau menggunakan media itu menjadi salah satu yang kita juga ingat gitu, kita perhatikan. Kemudian culture-nya juga apakah inisiatifnya tinggi user kita atau kita yang harus berinisiatif. Kalau di beberapa negara mungkin mahasiswa sudah tidak harus sulit dipaksa ke perpustakaan, mereka akan aktif sendiri. Di kita mungkin ada yang sudah ke arah itu, ada yang masih harus kita bantu untuk bisa memanfaatkan perpustakaan. Ini berhubungan dengan culture ya. Kita itu terbiasa enak. Mau beli bakso di depan rumah kita, datang untuk baksonya. Nggak usah pergi ke sana, begitu kan ya. Dalam urusan pandemi, kemudian ada perubahan yang hampir sama situasi sekarang ini di belahan dunia apapun. Ketika masa pandemi ini memang merubah banyak culture masyarakat. Orang jadi membelinya secara online gitu ya, memesan, mengirim dan sebagainya. Tapi untuk siapa? Untuk kalangan yang mana gitu kan ya? Tidak semua orang juga membeli dengan online dan sebagainya. Termasuk jasa layanan perpustakaan. Tidak semua bisa memesan online dan sebagainya begitu. Jadi intinya kita pecah lagi. Umur, culture, lokasi tempatnya gitu. Di mana sih gitu ya? User kita tuh ada di mana? Ada lokasi yang mudah diakses, ada yang tidak. Lokasinya itu seperti apa, itu juga menjadi pemikiran. Dan kemudian pengetahuan kita. Pengetahuan dari user kita juga mempengaruhi kita untuk menyampaikan pola-pola tersebut dalam bentuk komunikasi. Karena pengetahuan itu mempengaruhi persepsi sehingga penangkapan dari suatu komunikasi yang kita berikan secara afektif, kognitif, ya, konatif, seperti itu. Kemudian seorang komunikator dalam proses tadi yang komunikasi modern ternyata juga kita harus perhatikan jumlahnya. Jumlah komunikatornya itu bisa tunggal, bisa komunikatornya yang menyampaikannya bisa grup gitu,
bisa juga satu institusi, lembaga besar begitu, itu juga mempengaruhi dalam proses komunikasinya. Apakah dari top down atau dari bawah ke atas proses komunikasinya dalam layanan. Perintah, karena diperintahkan untuk datang ke perpustakaan juga akan berbeda dengan merasa dibutuhkan. Bagaimana menimbulkan rasa kebutuhan untuk bisa datang ke perpustakaan. Kemudian hubungan antara komunikator A dan B, B dengan B gitu, B sendiri. Jadi A, B itu maksudnya jenis tingkatan kelompok komunikator yang berbeda gitu. Sementara kalau B juga tingkatan komunikasi yang selevel. A to B itu level yang berbeda, B to B adalah yang selevel begitu. Itu juga beda pengaruhnya. User kita siapa? User kita selevel dalam jabatan, dalam posisi ininya, usia misalnya atau tidak, itu juga mempengaruhi. Yang harus kita belikan dalam layanan bentuknya grup atau personal, itu juga harus menjadi perhatian kita. Di sini dikatakan bahwa strategi komunikasi yang baik akan mempengaruhi beberapa hal. Ada 3 sebetulnya, kalau kita punya strategi komunikasi yang baik untuk layanan, ada 3 yang akan kita dapatkan. 1, distribusi informasinya jadi lebih baik. Kemudian juga meningkatkan motivasi kan, kalau berhasil strateginya baik, pustakawannya juga akan meningkatkan motivasi yang kuat. Penggunanya juga sama. Kemudian meningkatkan image atau brand ya pada publik, bahwa perpustakaan dengan cara berkomunikasi yang baik dalam proses layanan itu meningkatkan branding institusi kita di dalam publik. Itu akan terlihat lebih jelas. Ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa saya sharing dalam proses komunikasi. Bicara masalah branding. Walaupun sekarang sih sebetulnya sudah mulai menguat ya perpustakaan karena didukung dengan banyak legal ya yang menunjukkan posisi kita, kemudian campaigns atau kampanye yang diberikan juga oleh pemerintah. Kemudian Bappenas juga memposisikan perpustakaan menjadi penting sehingga ada istilah perpustakaan literasi untuk kesejahteraan gitu ya, di mana taman bacaan perpustakaan desa menjadi motor penting untuk peningkatan kesejahteraan. Itu juga menjadi sesuatu yang memberikan branding menjadi ke arah baik. Kemudian dengan tuntutan misalnya tulisan ilmiah levelnya internasional yang menuntut pemanfaatan sumber informasi terkini yang bisa diberikan oleh suatu institusi perpustakaan, itu juga membuat kita menjadi branding lebih baik. Jadi komunikasi yang baik memang menciptakan branding yang baik pada publik. Saya punya pengalaman awal-awal ketika perpustakaan mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Ada yang dipindahkan ke perpustakaan dari bidang lain dan menangis gitu. Menangis merasa bahwa perpustakaan dia dipindahkan seolah-olah dihukum gitu. Pertanyaannya, waktu itu saya kepala perpustakaan, pertanyaannya, apa salah saya Bu sampai saya dilempar, ditaruh di perpustakaan? Itu branding berarti kan ya, image yang ada pada saat itu perpustakaan menjadi tempat pembuangan gitu ya untuk segala hal. Karena memang kita yang harus merubah branding itu. Saya bilang tidak ada yang membuang, justru Anda berpotensi ditaruh di tempat yang cukup berat ini, karena hanya Anda yang akan bisa membuktikan Anda mampu di tempat ini. Dan alhamdulillah tidak mau dipindah-pindah sampai sekarang. Udah berapa belas tahun. Karena memang mencintai akhirnya dunia perpustakaan. Setelah menggali lebih jauh. Proses awalnya memang dari komunikasi akhirnya. Proses komunikasi internal, bagaimana memotivasi karyawan, menciptakan layanan yang baik pada karyawan. Jadi kan tadi juga sudah dilihat, ada faktor internal juga yang mempengaruhi. Ya, kalau internalnya baik, output dalam proses komunikasi kelayanan juga akan lebih baik. Saya langsung saja, ini beberapa jenis layanan yang saya ambil. Kebetulan 2 layanan ini ada di perpustakaan kami.
perpustakaan Pusat Pajajaran ada di bawah Pusat Pengelolaan Pengetahuan, karena di dalamnya tidak hanya perpustakaan, di situ ada jurnal, ada juga penerbitan juga ya, sehingga ketika pandemi kemarin kita yang sedang menyiapkan pengembangan digital langsung gimana ini caranya memberikan layanan pada pengguna kita. Sementara akses kita tidak bisa diakses dari luar. Yang langsung terpikir adalah bagaimana kita melakukan komunikasi person to person dalam kondisi ini, tetapi menggunakan media. Dibentuklah tim yang kita ambil dari tiap fakultas menjadi subjek spesialis librarian. Mereka ahli bidangnya, mereka mempromosikan, mereka membuat jejaring, menawarkan, memberi bantuan apapun, termasuk kita juga mencari jejaring mana saja informasi yang bisa kita berikan sebagai jalan. Kita tidak bisa memberikan informasinya, tapi kita bisa memberikan jalan. Karena ternyata banyak juga informasi, pusat-pusat informasi memberikan kesempatan free untuk mengakses. Itu yang kita raih, karena koleksi kita juga masih dalam proses pengembangan untuk elektroniknya begitu. Kemudian layanan berikutnya, ya ini reference desk juga termasuk ya, yang untuk kalau di sana bertanya lebih dalam informasi literasi juga dalam kasus pandemi ini langsung harus kita siapkan baik-baik. Ini salah satu atau beberapa bentuk layanan perpustakaan yang ada di masa sekarang. Semua menggunakan, hampir semua digital library punya alamat email, punya Instagram, punya Facebook, punya segala macam alamat itu. Bentuk komunikasi ini juga akan berbeda, menggunakan media tertentu akan berbeda. Berapa banyak informasi yang bisa disampaikan dalam media yang pendek, berapa informasi yang bisa disampaikan dalam media yang panjang. Kemudian dalam satu media juga ada yang sifatnya publisitas, ya begitu. Ada juga sifatnya opini, ada sifatnya berita dan sebagainya. Itu juga harus kita kuasai karena itu adalah bentuk tadi ekspresi dalam penyampaian komunikasi. Jadi ini beberapa sumber informasi yang saya pakai. Itu apa yang saya sampaikan dalam proses pemikiran berstrategi komunikasi untuk pencapaian layanan. Tentunya kalau kita sering dengar layanan prima, itu yang menjadi target kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erwina yang sudah share banyak hal mengenai strategi layanan perpustakaan. Selain dosen, beliau orang tua dan mentor saya dalam perpustakaan, dan kemarin di 2015 berhasil mengantarkan saya menjadi kepala perpustakaan di salah satu universitas swasta di Sumatera Barat dan sampai memperoleh nilai perpustakaan perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan akreditasi A, poinnya 9,8. Baik Bu Wina, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelum nanti di akhir kita akan undang beberapa rekan-rekan yang hadir di sini untuk interaktif. Ada sudah masuk beberapa pertanyaan di chat kita. Yang pertama, selamat siang Bu Wina. Menurut Bu Wina, layanan perpustakaan apa yang terbaik pada masa pandemi ini, khususnya untuk sekolah berasrama atau boarding, di mana sistem konvensional masih tinggi prestasinya dibanding sistem digital? Hatur nuhun, Bu. Silakan Ibu. Terima kasih. Ini juga problem yang yang kami alami gitu ya, bahwa kami sedang pengembangan digital, baru sedang mau memulai, tiba-tiba kondisi memaksakan kami untuk merubah haluan strateginya. Di sekolah boarding, di mana kalau siswanya masih ada di tempat tersebut, delivery menjadi salah satu layanan yang bisa diberikan. Kalau siswanya tidak keluar dari boarding gitu ya, dari perpustakaan ada layanan mobile begitu, itu salah satu yang bisa diberikan. Jadi di Jawa Barat sendiri Dispusibda sudah bekerja sama dengan salah satu online untuk pengiriman koleksinya. Jadi orang bisa meminjam melalui layanan online begitu, dikirim melalui motor untuk bisa didapat. Ini kalau kita tetap menggunakan atau memiliki sumber informasi yang sifatnya tercetak, yang tidak digital.
Idealnya dalam kondisi sekarang seperti ini memang digital. Tetapi ketika kami juga menyiapkan bahan-bahan digital, ternyata di Indonesia tidak semua textbook, buku itu dalam bentuk digital. Masih banyak buku-buku yang dicetak menggunakan tercetak begitu. Sehingga kalau kita mau digital pun harus ada komitmen khusus dengan penerbitnya, memberikan sama seperti fotokopi kan gitu. Jadi kalau ada yang butuh tentang ini, oh ada dari buku ini ya, scan aja halamannya. 2, 3, 4 halaman kirim. Itu masih boleh, karena bentuknya sama dengan fotokopi kan. Tapi kalau men-scan seluruh bukunya sama dengan aturan memfotokopi satu buku full gitu kan. Tentu ada aturan hak ciptanya. Pilihan-pilihannya seperti itu. Pilihan berikutnya adalah tadi, memberikan layanan personal. Menyiapkan pustakawan bisa dihubungi atau berkomunikasi dengan pengguna kapan saja. Anda bisa batasi waktunya, jam berapa menerima layanan, pertanyaan melalui chat gitu, mau dicari penyelesaiannya. Pustakawan mungkin masih bisa di perpustakaan bekerja menerima layanan-layanan pertanyaan yang tadinya seperti desk reference tadi ya, help desk gitu. Bu, saya perlu tentang ini apa ya? Nah, pustakawan yang mencari sumber informasinya. Kalau perlu membantu mengarahkan seperti apa. Jadi memang dalam kondisi seperti ini kita harus cepat sekali. Jadi saya suka punya istilah berpikir cepat ya, bertindak juga cepat gitu. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama karena pengguna tentu juga apalagi yang sedang tugas akhir ya, mereka biasanya kalap, Bu, saya tuh sedang tugas akhir kemarin, sedang ini tentang skripsi ini bisa nggak Bu bantu dan sebagainya. Nah, salah satu layanan yang kami berikan tadi ya tadi subjek spesialis librarian. Itu mungkin juga bisa pustakawan sekolah bisa melakukan itu, membuka komunikasi dengan penggunanya. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Ibu. Ini selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Pak Dedi Prima Mitra. Izin bertanya Bu Wina, dengan perkembangan zaman di mana terdapat lompatan atau gap antar generasi, antara pustakawan dan pemustakanya pada hari ini, jauh manakah perpustakaan harus menyesuaikan diri terhadap gaya pemustakanya? Apakah hingga seperti ungkapan konsumen adalah raja, atau masih ada batasan yang harus dijaga, atau kita harus user friendly? Bagaimana? Ya, saya sejak kuliah mungkin anak-anak saya, mahasiswa saya selalu menggunakan istilah pengguna gitu ya. Saya selalu menggunakan customer. Karena kalau kita mau sukses, kita memang bersaing secara seperti itu. Kita harus memberikan kesempatan pengguna kita adalah raja. Tetapi raja yang bagaimana yang datang ke kita? Raja yang nantinya mampu mandiri. Oleh karena itu, salah satu tugas terpenting sebuah perpustakaan adalah memberikan pendidikan literasi informasi. Jadi penggunanya atau customer-nya akhirnya mampu berdiri mandiri. Perpustakaan menjadi counterpart. Mereka tidak bergantung terus ke kita, tetapi mereka memahami peran kita yang penting begitu. Jadi ya mau tidak mau memang targetnya apa sih kalau kita membuat perpustakaan bagus secara standar tapi tidak digunakan pengguna, apakah kita disebut berhasil? Tidak kan gitu. Dan apakah kita bisa mendidik pengguna untuk mundur dengan gaya yang dulu? Juga sulit. Karena memang situasinya menuntut mereka seperti itu. Anak-anak sekarang itu pandai-pandai, kemampuan menangkapnya pandai-pandai, tapi termasuk yang rentan-rentan gitu ya. Sedikit saja dapat kesulitan, udah gitu ya, ngapain juga gitu ya. Dulu zaman saya mungkin untuk bahan skripsi saya kejar tuh ke PDI LIPI begitu, karena ada di sana gitu, tungguin fotokopi, dicariin. Atau saya harus ke ITB, bulan ini saya harus ke ITB, ada bahan-bahan dulu dari British Council kan banyak disimpan juga di ITB, harus ke sana misalnya, dikejar. Sekarang semua ada di tangan gitu kan. Kalau kita tidak mengikuti mereka, ya kita yang ditinggalkan oleh mereka. Dan kalau kita sudah tidak ditinggalkan oleh pengguna kita, untuk apa? Tidak ada eksistensi kita.
Sehingga mau tidak mau memang perpustakaan berubah. Nah, ini yang menjadi problem berat juga kita yang ada di generasi yang cukup berbeda, apa yang dilakukan? Berstrategi. Kalau Ibu Bapak pimpinan kesulitan merubah yang ada di perguruan tinggi bisa melibatkan mahasiswa untuk magang, kan begitu ya? Dimanapun bisa melibatkan magang, sehingga apa ya, mutualisme, mereka belajar, kita juga terbantu, itu salah satunya. Dan yang sebetulnya harus ditanamkan pada anak-anak kita bahwa menjadi pustakawan, sebelum kita mengajarkan pada orang lain pembelajaran seumur hidup, kitanya harus sudah punya sikap belajar seumur hidup. Itu barangkali. Begitu, Pak Fadli, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, Bu. Ini pertanyaan terakhir di dalam sesi pertanyaan melalui kolom chat. Halo, Ibu. Iya, silakan. Ya, selamat siang. Bagaimana konsep perpustakaan yang ideal untuk sebuah institusi pusdiklat? Ini masuk dalam special library, Bu, perpustakaan khusus. Ya. Sehingga bisa bermanfaat dan berkelanjutan karena background-nya pemustaka kami itu silih berganti dalam setiap gelombang. Dari Ibu Dewi Yulianti. Baik, Ibu. Pemustaka yang tetap jangka panjang itu biasanya perpustakaan public library. Itu punya anggota yang bisa bertahun-tahun dari mereka sejak anak-anak sampai dewasa gitu ya. Karena sifatnya publik gitu ya. Jadi kajian di dalamnya juga umum gitu. Perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus biasanya memang punya pengguna, apalagi di Pusdiklat gitu ya, punya pengguna yang berganti-ganti begitu. Tetapi banyak sekarang perpustakaan yang sifatnya seperti ini yang membantu riset juga memberi tawaran untuk keanggotaan alumninya begitu. Karena ketika mereka menyadari pengembangan diri keilmuannya harus terus dan koleksinya ada di situ atau sumber informasinya ada di situ atau jejaringnya ada di situ, pasti membutuhkan terus. Bentuk layanannya mungkin bisa tetap, tapi kita pelajari perubahan dari tadi customer kita. Makin ke sini kita pelajari perbedaan generasi-generasi yang adanya. Kalau di dalam layanan tersebut masih ada generasi lengkap ya, misalnya baby boomers, X, Y, milenial, mau tidak mau kita memperhatikan semua langkah yang bisa diterima oleh semua itu. Tapi kalau misalnya satu generasi tentu lebih mudah ya, lebih tidak beragam. Ini tantangan kita. Dan perpustakaan Pusdiklat itu kan sebetulnya mirip perpustakaan pendidikan juga, tetapi ada kekhususan juga gitu ya, karena subjeknya tertentu khusus begitu, lebih menyempit. Itu juga menjadi ciri khas. Oleh karena itu ya dibutuhkan pustakawan ataupun orang yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap sumber informasi yang khusus di bidang itu. Itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, di sesi 1 kita sudah selesai sesinya dengan 3 orang penanya. Saya akan mengundang teman-teman dari Indonesia bagian timur. Silahkan. Halo. Ya. Ya, saya akan mengundang teman-teman yang bergabung di dalam webinar ini dari Indonesia bagian timur. Silakan untuk langsung 1 orang saja dapat berinteraksi dengan Ibu Wina secara langsung. Silakan dihidupkan mic-nya, teman-teman. Ada dari Indonesia bagian timur? Oke. Kalau tidak kita pindah ke tengah, Indonesia bagian tengah, silakan dihidupkan langsung mic-nya. 1 orang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
Ya, Ibu dari mana? Saya Nihlah dari Mandua Kota Serang. Timur ya? Oh, timur ya. Agak Serang, Banten. Oh, dari Serang, Banten. Iya, Ini termasuk itu. Ya, Iya. silakan Bu. Tadi sudah di chat sih, saya pustakawan sekolah, diberi tugas jadi kepala pustakaan sekolah, mungkin sangat berat ya, dari pustakawan begitu. Bukan dari sarjana perpustakaan, tapi saya sejak honor ditugaskan di perpustakaan, dan baru 2014 saya menjadi PNS begitu. Nah, ketika memang sudah menggeluti dunia perpustakaan sudah 10 tahun, maka menjadi cinta begitu. Nah, ya, otomatis apa sih yang saya geluti sekarang ini kan strateginya perpustakaan dulu dari manual bukan ke digital, belum ke digital Elektronik. gitu. Pengelolaan perpustakaan berbasis IT ini sangat saya idamkan gitu, karena sangat ideal di pandemi seperti ini. Tetapi dengan kondisi sekolah yang memang belum mumpuni dalam anggaran, karena undang-undang perpustakaan itu belum dihiring atau belum digunakan sebaik mungkin, anggaran 5% itu jadi terkendala begitu. Kiat-kiatnya mungkin strategi apa yang harus saya lakukan untuk pengembangan perpustakaan ini agar diminati juga oleh siswa dan guru, karena memang sekolahan kami juga sistem boarding begitu. Nah, saya ingin mencanangkan pengembangan di layanan berbasis IT ini sangat susah itu. Jadi jika ada solusi, harus saya berkomunikasi dengan siapa begitu, harus berhubungan siapa, bermitra dengan siapa, agar perpustakaan kami dengan jumlah koleksi yang memang alhamdulillah cukup baik begitu ya, cukup banyak, sudah 2.000 lebih untuk koleksi buku penunjang mata pelajaran, karena kami tidak mengoleksi buku paket atau BOS, cuman mengolah saja. Itu bagaimana gitu. Terima kasih strateginya dan saran-saran untuk saya, sehingga saya ingin tetap di perpustakaan aja gitu. Apa ya, supaya nyali itu kuat begitu, karena saya bekerja bukan dari perpustakaan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nila. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bunda. Alhamdulillah Ibu mencintai dunia perpustakaan ya. Banyak orang yang menjadi menangis, tapi Ibu kemudian bisa merasakan atmosfernya yang membuat Ibu juga nyaman. Ini berarti strateginya networking. Ibu harus mencari jejaring yang bisa diajak kerjasama untuk pengembangan perpustakaan. Ya, bikin proposal yang lengkap. Ibu bisa, banyak sebetulnya institusi yang mau namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi menawarkan bantuan untuk pengembangan ya, dengan konsekuensinya apa gitu. Yang paling sederhana saja misalnya Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menawarkan pojok Bank Indonesia ya gitu. Mungkin itu juga bisa salah satu caranya. Kalau masih ada tempatnya, ajukan proposal ke sana yang otomatis memohon juga pengembangan upgrade sistem pelayanannya. Atau kalau Ibu sekolah boarding, Ibu cek alumni-alumninya, bikin pertemuan dengan alumni atau orang tua siswa. Intinya membuat jejaring. Kalau institusi belum bisa mendukung, baiknya sih institusi juga mendukung ya, karena paling mudah adalah institusi begitu. Ada beberapa strategi dalam supporting pengembangan perpustakaan, tapi mungkin juga tidak semuanya bisa atau saya suggest secara resmi, karena nanti dibilang wah saya provokator. Begini Bu, kadangkala kalau pengajuan permohonan itu dari kita, dari pengelola, pimpinan itu tidak terlalu detail melihatnya.
ya udah nanti aja, tenang aja. Tetapi ketika user yang mengajukan, itu kan semua hati-hati ya. User loh gitu ya, nanti komplain, nanti apa dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya ruang komunikasi dengan pengguna juga perlu. Intinya mungkin Ibu perlu juga adakan survei kecil-kecilan, apa sih yang dibutuhkan pengguna. Saya selalu ingat, Diki suka bilang, jangan membuat program yang menurut Ibu itu penting, belum tentu stakeholder-nya merasa penting. Nah, untuk bisa tahu stakeholder-nya penting, perlulah survei, perlulah wawancara dan apa. Nah, hasil survei dan wawancara itulah yang menjadi dasar kita dalam pengajuan pada pimpinan. Kemudian strategi keduanya adalah membantu mensupport pimpinan juga. Tapi ketika mensupport kan ada kesulitan ya, aduh Pak, saya mau mengirim ini tapi nggak ada ya, belum ada ininya, jadi tidak bisa secara elektronik dan sebagainya begitu. Itu juga salah satu strategi. Jadi pendekatannya pada stakeholder, pendekatannya pada pimpinan, kita memberikan support. Yang biasanya tidak sulit itu adalah pimpinan tidak merasa penting perpustakaan karena tidak merasakan efeknya, kegunaannya perpustakaan. Jadi PR kita tuh masih sampai harus meyakinkan bahwa perpustakaan penting, dirasa juga oleh pimpinan. Kemudian kalau kita sudah sering mengajukan resmi itu ya perlu backup data dari stakeholder kita atau pemustaka kita atau anak-anak kita. Surat permohonan diminta untuk mengisi apa sih mereka maunya perpustakaan dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bu, salah satu langkahnya. Banyak juga, kalau kami dulu di Unpad ada program hibah buku. Kami membantu sekolah-sekolah yang masih mempunyai koleksi minim dengan bantuan buku-buku dari mahasiswa baru. Mahasiswa baru diberikan tugas membawa 2 buku, kita bersyukurnya. Yang buku-buku itu kami pilah-pilah, klasifikasi, kami bagi ini mana buat SD, SMP, dan SMA. Ini ternyata banyak juga, bukan hanya kami di Unpad, mungkin perguruan tinggi lain di dekat Ibu juga ada. Atau kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, melibatkan mahasiswa, ya, kegiatan magang, kemudian banyak kegiatan-kegiatan penelitian yang bisa juga melibatkan institusi lain untuk masuk ke sekolah Ibu. Itu mungkin salah satu caranya. Dan kalau Ibu memang ingin di situ, tambah saja keilmuan. Sekarang ada proses pendidikan melalui jarak jauh kan ya, baik itu UT, kemudian juga pendidikan lain-lain, sehingga Ibu bisa nanti mengajukan fungsional dalam bidang perpustakaannya kalau memang itu sudah menjadi hati Ibu. Gitu. Terima kasih Bu Wina penjelasannya, dan terima kasih Bu Nihlah sudah berinteraksi langsung dengan narasumber, dan kita hanya beri satu kesempatan untuk berinteraksi karena kita sudah mengudara di gelombang sama itu selama 75 menit lebih. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu narasumber Bu Wina Erwina yang luar biasa telah menyampaikan kepada kita berbagai macam strategi dalam mengelola layanan perpustakaan, meningkatkan layanan perpustakaan. Dan satu hal saja yang menarik dari penjelasan beliau bahwa layanan merupakan ujung tombak dari perpustakaan itu sendiri. Dan mengapa perpustakaan penting? Karena perpustakaan menghubungkan hari ini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Baik, di akhir sesi ini, saya minta Bu Wina untuk memberikan conclusion remark, satu kalimat motivasi saja Bu untuk semua kawan-kawan pustakawan, teman-teman para akademisi di seluruh Indonesia dan ASEAN. Pada Ibu dipersilahkan Bu. Baik, terima kasih Fadli, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat, anak-anakku semuanya. Katakan bahwa layanan menjadi ujung tombak sebuah perpustakaan. Dan layanan itu akan menjadi tajam kalau kita bisa memanfaatkan komunikasi dengan baik. Harapan saya, komunikasi ini juga memperpanjang jejaring kita untuk saling menguatkan. Bekerja dengan hati menjadi faktor utama dalam pengembangan bidang perpustakaan di Indonesia. Semoga kiprah kita
punya manfaat banyak hal, baik di dalam, di luar, dan bagi siapapun. Selamat berjuang, selamat bekerja, dan selamat menikmati dunia perpustakaan dengan hati dan bahagia. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman para pustakawan di seluruh Indonesia sudah bergabung dengan kita dan terus kembangkan ilmu informasi dan perpustakaan, cintai profesi kita. Saya boleh sedikit sharing, saya saking jatuh cintanya dengan perpustakaan dan ilmu perpustakaan. Bahkan saya memiliki pustakawan di kamar pribadi saya, yaitu istri saya juga seorang pustakawan dan adik-adik saya juga berprofesi sebagai pustakawan. Hidup Pustakawan Indonesia. Dan pada hari ini dipercaya oleh teman-teman Ikatan Profesi Pustakawan di Sumatera Barat menjadi Wakil Ketua DI Sumatera Barat. Baik Bapak dan Ibu, kita informasikan materi Ibu Wina sudah dapat di-download di link yang sudah kita sediakan. Di sini, materi sudah dapat Bapak Ibu download dan sertifikat akan kami kirim di minggu ini, tidak setelah hari ini, namun di minggu ini ke email Bapak Ibu masing-masing. Dan pastikan Bapak Ibu sudah